Oke, baik, kita lanjutkan sekarang. Kalau tadi bagaimana pengaruh pemerintah, nah sekarang kita lihat perubahan sosial ya. Nah, apa perubahan sosial? Artinya ini perubahan sosial artinya perubahan perilaku konsumen ya. Saya ulangi, yang dimaksud dengan perubahan sosial di sini sebetulnya adalah perubahan perilaku konsumen ya. Nah, apa saja yang bisa berubah kalau kita lihat di sini? Pertama, konsumen punya preferensi, ekspektasi, saya ulangi ya, punya harapan yang mungkin meningkat ya. Sekarang orang ingin lebih berkualitas, ingin lebih bervariasi. Nah, kita juga lihat sekarang semakin banyak konsumen semakin makmur. Coba perhatikan sekarang. Saya tinggal di desa ya. Kalau saya berjalan ke berbagai rumah di sekitar saya, itu rata-rata tiap rumah minimal ada satu motor. Kalau ada 5 orang dewasa, kemungkinan besar tuh lebih dari 2 motornya, ya. Nah, cuman nanti perdebatannya apakah betul motor ini salah satu gambaran indikator dari kesejahteraan, nah ini bisa berdebat kita di sana, ya. Yang ketiga, nah ini, more people short of time, ya. Karena kita semakin sibuk, kita nggak sempat lagi menyiapkan makanan di rumah. Nah, yang lebih menyedihkan lagi adalah kita juga mungkin waktu berinteraksi dengan keluarga semakin sedikit ya karena kita habiskan waktu di luar untuk bekerja ya. Nah, kemudian tadi eh, orang memiliki pengalaman berbeda maaf ketika dia membeli ya. Eh, punya pengalaman yang berbeda ketika melihat barang dan jasa. Sehingga menyebabkan juga ini berespon perusahaan-perusahaan bagaimana memberikan pengalaman kepada konsumen untuk belanja. Nah, yang berikutnya nih, keinginan konsumen untuk memiliki peralatan-peralatan elektronik yang semakin tinggi nih. Nah, zaman dulu kan waktu zaman 2000-an rata-rata orang pegang handphone satu. Tapi sekarang, nah, at least dua, ya. Apalagi Pak Prio nih, mungkin 5 kali ya. Kalau sakunya ada 5 ya handphonenya juga 5 nih Pak Hadi nih, ya. Nah, jadi, sekarang, eee, gara-gara teknologi itu jadi pulsa nomor satu sekarang, ya. Jadi kan dulu ada 9 kebutuhan pokok, sekarang nambah satu lagi, pulsa, ya. Jadi orang lebih baik beli pulsa daripada beli, telur sebagai sumber protein hewani, ya. Nah, yang berikutnya perubahan sosial ini juga, salah satu yang berubah adalah akses informasi, ya. Dulu kalau kita lihat semua namanya informasi itu berasal dari pemerintah. Apapun yang dikatakan pemerintah nggak ada sumber lain. Tapi kalau sekarang, sempat saja satu pejabat berbohong, itu cepat atau lambat ya, akan ada orang mengungkapkan bahwa yang dikatakan itu salah gitu, ya. Nah, yang kedua adalah tadi perubahan sosial imigrasi, ya. Nah, konteksnya apa? Sekarang yang tinggal di Indonesia bukan hanya orang Indonesia, bukan hanya orang dari berbagai suku, tapi dari berbagai negara, ya. Itu pindah ke kita. Kita menjadi tempat yang sangat menarik juga untuk bekerja dan mengembangkan karir, ya. Betapa orang lain dengan mudah mendapatkan pekerjaan di kita, sementara kita sendiri relatif susah dalam beberapa kasus, ya. Nah, yang berikutnya ini, di beberapa negara itu semakin meningkatnya populasi yang usia lanjut karena masalah kesehatan yang baik. Nah, termasuk di kita, ya. Di kita semakin banyak orang di atas usia 60 itu semakin masih dia sehat dan seterusnya. Nah, tentu ini akan semuanya mengubah landscape permintaan terhadap produk barang dan jasa, ya. Nah, berikutnya bagaimana bisnis trend, ya. Ini akan mempengaruhi juga bisnis trend ini akan mempengaruhi apa? Yang pertama adalah nilai yang dimiliki oleh shareholder, ya. Sehingga apa? Bisnis trend mendorong pemilik modal mengatakan, "Aku harus dapat bagian yang lebih banyak loh." Ya. Nah, kemudian juga bisnis trend teknologi menyebabkan apa? Orang menuntut produktivitas semakin bagus.
Bukan hanya produktivitas semakin bagus, ujung-ujungnya adalah tadi, bisa nggak biaya dikurangi. Nah, kemudian bisnis trend juga mendorong tadi, peningkatan nilai barang-barang, produk yang terlihat, ya, ini melalui layanan dan juga dengan menjual jasa atau layanan, ya. Misalnya, orang menjual mesin, peralatan laboratorium, ya, yang sangat canggih. Nah, selain dia menjual barangnya, tapi juga dia mencoba menjual jasa layanan perawatan dan maintenance, ya. Nah, ingat nggak waktu zaman mesin fotokopi masih ramai kan? Ngapain kita beli mesin fotokopi? Ya udah sewa aja. Bukan hanya sewa mesinnya, kita nggak mau pusing kalau ada yang rusak. Ya udah, maintenance-nya datang gitu. Nah, termasuk dari peralatan dokter gigi juga demikian, ya. Jadi selain dia jual barang, tapi dia jual apa? Jual jasa, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ciri yang berikutnya bisnis trend ini cenderung kerjasama aliansi, ya. Saya ulangi, kerjasama dan aliansi. Tidak pada tempatnya lagi kita bekerja sendiri, ya. Nah, coba kalau kita lihat, kalau kita pergi umroh, pesawat bekerja sama dengan travel bureau. Kemudian travel bureau bekerja sama dengan hotel, dengan restoran, dengan transportasi dan seterusnya, ya. Nah, ciri yang berikutnya outsourcing. Perusahaan sekarang mulai memilah mana yang menjadi core bisnisnya. Jadi contohnya pabrik keramik, keahlian dia membuat lantai dari keramik. Nah, kalau dia harus mengantarkan barang, dia nggak perlu lagi harus punya armada truk. Karena nanti urusan logistik dia bukan lagi ahlinya. Ya udah serahkan ke yang lain. Ya. Nah, kemudian jasa pengamanan. Nah, banyak kantor sekarang jasa pengamanan dilakukan oleh perusahaan apa? Perusahaan lain. Karena dia bukan ahlinya menangani itu. Nah, jadi kelihatan sekarang outsourcing walaupun tadi banyak tidak disukai, tapi bagi perusahaan ini jalan yang paling efisien, ya. Nah, yang berikutnya bisnis trend ini juga mendorong perusahaan untuk fokus kepada quality dan juga customer satisfaction. Nah, yang berikutnya di sektor jasa ini yang menarik adalah tumbuhnya franchising, ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, mungkin masih ingat bisnisnya kantor pos ya, ingat kan? Di setiap kecamatan ada kantor pos. Dan pegawainya pegawai siapa itu? Pegawai kantor pos. Ya. Ternyata orang mulai kreatif. Muncullah JNE. Yang jumlah kantornya lebih banyak dibandingkan dengan apa? Kantor pos. Tapi itu bukan kantor dia, bukan pegawai dia. Nah, kenapa nggak dari dulu itu ya dilakukan oleh kantor pos kan? Ternyata JNE lebih dulu kan, berkembang di mana-mana. Saya dari rumah ke kantor saya itu 10 kilo. Itu rasanya ada 5 apa namanya? Cabang JNE ya, atau tempat collecting. Tapi kantor pos yang saya tahu cuma 2 gitu, ya. Nah, jadi bagaimana franchising ini mendekatkan ke konsumen tanpa harus mengeluarkan biaya dan sumber daya. Nah, ini juga salah satu model bisnis yang tren sekarang. Di makanan lebih banyak lagi kan, di industri makanan, ya. Nah, kemudian tumbuhnya sekarang apa yang disebut dengan aktivitas marketing yang dilakukan oleh organisasi bukan mencari keuntungan. Nah, ini yang saya sebut dengan social marketing. Nah, kebetulan saya mengajar juga social marketing di S1 ya. Jadi bagaimana mereka mengkampanyekan ya perubahan-perubahan sosial ya. Jadi perusahaan misalnya bank turut menyimpan poster mengenai jaga jarak,
cuci tangan, pakai masker. Nah, itu kira-kira perkembangan yang sekarang. Mereka terlibat, saya ulangi ya. Kemudian juga yang non bisnis, ya, lembaga sosial, ya, lembaga pendidikan, ini juga banyak terlibat di dalam memasarkan ide untuk perubahan sosial. Nah, itu yang kita sebut dengan bisnis trend. Oke, ya silakan.